Lewis Hamilton akhirnya meraih kemenangan pertama itu berseragam merah di balapan Barcelona Catalunya Grand Prix 2026 kemarin. Setelah musim 2025 yang penuh dengan derita dan lawakan, pastinya yang membuat Courtledge 44 ini pada stres kabeh, datanglah 2026 dengan regulasi barunya sebagai angin segar untuk juara dunia 7 kali itu. Jadi setelah hasil ini, apakah Lewis Hamilton sudah dapat bumbu-bumbu itu untuk memposisikan dirinya menyelesaikan ceritanya menjadi juara dunia 8 kali di musim ini? Nah, skuy, kita ngopi dan bahas hal ini. Kita coba rekap dulu musim Lewis Hamilton sejauh ini ya. Dari awal musim aja Lewis sebenarnya udah tampil solid. Di Australia nyaris podium dan baru akhirnya resmi mendapatkan podium pertamanya bersama Ferrari itu di Shanghai. Yang mau di musim apapun dan sebagus atau sejelek apapun, ini akan menjadi track di mana dia pasti bakal bagus. Ya jadi ibarat kayak kerupuk aja lah, mau dia lagi garing atau melempem, lo mau taruh di nasi goreng, mie goreng, nasi uduk dan sebagainya bakal tetap enak juga. Ya gitulah ya intinya ya. Tapi beberapa balapan berikutnya dia tuh agak underwhelming seperti di Jepang. Walaupun dibantu oleh safety car strateginya, tapi masalah mobil membuatnya harus turun keluar podium. Nah di Miami, ya kena teror sama GOAT Argentina itu. Tapi nih yang ngomong-ngomong soal ini, lu pada fans Lewis atau Courtledge 44 ya, harus berterima kasih sama GOAT Pinto karena semenjak cekcokan mereka di Miami, seketika Lewis ini langsung switch on dan memutuskan untuk kembali mengeluarkan hammer time-nya. Walaupun sempat ada rumor nih, dia pengen umumin pensiun di Silverstone, dan dimana sangat amat lucu kayak tokoh Haya, kenapa ini selalu jadi bahan template tiap tahunnya. Tapi semenjak Miami, dia langsung lock-in seperti gue bilang tadi dengan meraih podium di Kanada ya, dimana dia berduel dengan nemesis lamanya yaitu Max Verstappen. Lalu di Monaco dia mampu start di front row dan mampu finish di posisi kedua, dan tentu saja kita nggak bisa lupakan balapan kemarin di mana dia dan Ferrari menjalani balapan yang perfect, ambil resiko 3 stop, virtual safety car, menguntungkan strateginya, ditambah dengan timingnya benar-benar pas, mobilnya kenceng. Lewis pun kembali ke mode 2020 itu atau mode prime ideal kita ngomongnya ya, pace-nya. Jadi udahlah ya, udah pasti bakal menang dan itu yang terjadi. Penasaran gua nih, Bude Kim ambil handuk Kimi di Monaco kemarin, kayaknya nggak cuma handuk yang dibalikin nantinya itu ya di Spanyol tadi. Kayaknya handuk sekaligus hantaman sabotase juga mungkin ya. Dengan hasil kemarin, Lewis pun mampu ngekat poin gede ke pemimpin klasemen Kimi Antonelli karena doi juga DNF ya. Dan gapnya pun sekarang menjadi 41 poin yang dimana masih sangat amat jauh, tapi ya perlu diingat, musim pun juga masih panjang. Tapi apakah Lewis sekarang punya chance itu untuk menjadi juara dunia F1 2026 dan meraih gelar ke-8 itu? Bang, bentar. Kata Miguel kan udah 8 kali Jordan. Udah. Nggak perlu didengar lagi tuh si Miguel ya. Pertama, itu udah masa lalu. Nggak perlu dibahas lagi. Dan kedua, ya Miguel. Oke, untuk menjadi juara dunia F1, menurut Dharma alias teori gue sendiri yang gue cantumin di tahun ini, itu ada 4 aspek. Pertama, lu harus punya skill dan speed. Dan ya lu ngomongin Lewis soal skill dan speed mah udah kayak ngomong ke tembok aja. Lu tuh udah tahu itu ada di depan lu, nyata, dan lu lihat sendiri dengan 2 mata lu. Tapi masih aja lu debatin, kan kocak ya kan? Jadi nggak perlu diragukan lagi. Lewis emang udah gacor di aspek pertama ini. Kedua, nah ini menarik, lu harus punya tim dan mobil yang mendukung. Gue udah berbusa-busa ngomong kalau musim ini Ferrari belum sekalipun buat strategi yang salah. Questionable mungkin iya, kadang-kadang. Tapi ujung-ujungnya yang questionable itu ya ujung-ujungnya buat mereka nggak rugi apa-apa dan nggak untung apa-apa juga sebenarnya. Gue debatin kalau ada yang ngomong soal Australia tuh masih debatin, Australia strateginya jelek bang. Atau Miami mungkin yang udah jelas strategi mereka udah bener-bener aja di situ. Cuman ya lu perlu lihat siapa lawannya ya. Secara manajemen dan operasional belum perfect, tapi setidaknya udah oke lah. Pit stop udah lumayan kenceng dan sebagainya. Setidaknya udah mendekati perfect itu, udah perfect lah untuk tim kayak Ferrari ya. Untuk mobil, nah ini aja nih kurangnya, cuman di mesin aja. Tapi Ferrari di Barcelona dengan update mereka itu bisa mengurangi beberapa masalah mereka juga di awal musim yang selain dari mesin itu ya. Dimana tire deck salah satunya, karena update mereka membuat mobil mereka nggak banyak sliding di sini, which is penting karena yang lain udah kayak balapan di ice skating, padahal panas banget di track itu ya. Sasis mereka itu udah GG banget, makanya gue liat Charles tuh buang-buang peluang di Monaco sama Barcelona kemarin itu udah mutahih. Santai dong, santai. Gemes aingnya. Tinggal adu aja. Bisa nggak mereka manfaatin? Karena Lando Norris pun mengakui bahwa sasis Ferrari itu sekarang yang terbaik.
Kalau misalkan mereka punya mesin bagus saja, udah selesai tuh F1. Well, itu mendukung konten gue yang ini ya. Bisa dah kalian cek dulu ya. Kalau misalkan mereka bisa manfaatin A2 dengan baik, Mercy harus waspada karena sosok yang dulu membantu mereka mendominasi, sekarang akan mencoba untuk menjatuhkan mereka. Intinya secara manajemen dan operasional, mereka udah membaik, Ferrari ya. Tapi percaya sama gua, sekalinya mereka lawak aja, ramainya akan seramai pas mereka menang satu balapan. Itu faktos. Lalu aspek ketiga, mental. Lewis mah kalau ngomongin mental di title fight nggak usah diraguin lagi. 7 kali dia menang, bos. Jadi selagi dia aman aja dari lelucon-lelucon Ferrari ke depannya, mental mah udah nggak usah diraguin lagi. Dia pasti yang bakal lebih unggul dari 2 Mercedes karena pengalaman itu. Termasuk Charles juga kalau nanti dia berhenti menjadi cicak di tembok-tembok itu. Nah, yang keempat ini nih, yang sangat amat sulit karena lu nggak bisa kontrol ini, dan mau siapapun lu, kalau misalkan aspek keempat ini lu nggak dapet, mau 3 aspek tadi itu lu terpenuhi aja ya forget it gitu. Aspek keempat itu, momentum. Kita lihat George Russell, dia speed dan skill ada, mobil dan tim ada, mental pun masih oke lah walaupun belum kena banget, tapi belum yang bagus-bagus banget juga. Tapi nggak ada momentum semenjak Shanghai, dan lihatlah dia dipantati oleh Ferrari Lewis itu di standings. Untuk saat ini, aspek keempat ini ada di Lewis. Doi lagi konsisten-konsistennya, dan selagi reliability Ferrari tetap kuat, dan Mercedes tuh melemah kayak ya gitu, ya gue yakin gelar ke-8 itu bukan lagi sebuah ilusi tapi kenyataan. Perlu diingat bahwa musim lalu, Lewis itu benar-benar kacau balau. Gak hanya mobilnya aja yang lontong, tapi performa dia dibandingkan Charles Leclerc juga hancur banget secara head to head, dan kepercayaan diri dia juga kena. Tahun lalu dia tuh mikir, gue kayaknya useless banget ya. Tapi sekarang lihatlah dia, menjadi first driver Ferrari di standings ya, dan juga mencoba untuk meraih gelar ke-8 itu, dan hopiumnya dapet nih gitu ya. Nah sekarang nih dia juga mengungguli Charles di setiap head to head kecuali sprint race ya. Benar-benar membuktikan bahwa regulasi itu tidak hanya mengubah performa tim, tapi pembalap juga. Lewis kan udah bilang tuh dia nggak demen sama ground effect. Datanglah ke regulasi baru ini 50-50 hybrid, dia langsung menikmati balapan lagi. Nah, Lewis kan juga bilang nih, kita harus stick dengannya sampai akhir musim karena ini akan menjadi perjalanan yang indah dan menyenangkan. Duh, indahnya lagi honeymoon ya sama Ferrari ya. Habis itu tinggal honeymoon sama Siki. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Bisakah Lewis meraih gelar ke-8 itu musim ini? Atau ya ini hanyalah honeymoon singkat aja dan nantinya dia akan kena efek Ferrari itu lagi? Ya, tulis aja di kolom komentar ya. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Ya, abang udah capek seperti melihat performa Charles terbelakang ini ya. Oke lah, seperti biasa video ini akan ditutup oleh. Okay guys, thank you for watching.